Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Tentunya saya juga masih menemani Anda bersama Pak Trubus Radiansyah untuk bisa melihat kita seperti apa kemeriahan, kemegahan dan juga keistimewaan dari resepsi atau tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Seperti yang sudah sempat saya informasikan tadi, kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sebenarnya makna yang terkandung dari pakaian, kostum, pakaian kebesaran yang dikenakan oleh mempelai ini. Sejalan dengan temanya yang diangkat pada tasyakuran sesi kedua ini, yaitu temanya adalah Mataram Islam, seperti kerajaan Mataram Islam. Kenapa kemudian dipilih tema ini? Ini melihat latar belakang dari keduanya, Pak Trubus. Yang dikatakan juga oleh Pak Trubus berupaya mengawinkan dari latar belakang Solo, dari Mas Kaisang, kemudian juga Jogja, dari Erina Gudono atau dari sang mempelai wanita. Sehingga kemudian dipilihlah tema Mataram Islam. Ini juga terlihat dari kuluk yang digunakan atau penutup kepala, topi dari Kaisang Pangarep. Memang kuluk seperti ini adalah kuluk yang digunakan oleh mereka yang ada pada saat masa Mataram Islam atau kerajaan Mataram Islam ini, Pak Trubus. Iya, memang itu kuluk itu salah satu dari, selain ada juga keris gitu ya, kuluk, keris itu kan itu bagian yang tak terpisahkan dari ini. Tapi yang jelas kuluk itu memang simbol dari kerajaan Islam ya, Islam karena memang Kesultanan Jogja, Solo itu kan asalnya dari Demak itu dulu ya, Demak di bawah Muhammad Fakih di Turki, Ottoman gitu. Kalau orang Jawa nyebutnya ngerum gitu. Ngerum itu sekarang Ottoman itu Turki sekarang gitu, Turki sekarang. Nah, itu ada Muhammad Fatih namanya rajanya itu yang meminta kepada anak buahnya untuk menyebarkan Islam di ini dan diakui gitu. Jadi yang mengangkat sultan itu memang pemberiannya bukan dari Majapahit, bukan, tapi memang itu dari Turki gitu, dari Turki. Jadi dulu memang sultan-sultan di Jawa itu semuanya adalah menjadi istilahnya mendapat pengaruh dari Turki gitu. Dan diangkatnya juga oleh Turki. Dan ada bendera juga, ada bendera La ilaha illallah itu, Rasulullah itu juga ada dari Turki juga ada. Ada bokor-bokor semua itu semacam ya hiasan-hiasan lah, tempat air untuk wudhu itu ya. Itu juga dari sana sebagian. Masih di Jogja masih banyak yang tersisa itu. Nah, kemudian juga ada terkait dengan itu ada sanggul, Mbak. Terutama sanggul ini kan ini sama pengantin itu biasanya sanggul, ronce melati, itu hal yang sangat ini kan menentukan di situ, punya filosofi yang besar. Misalnya sanggul itu menandakan kepasrahannya kepada ini yang kuasa, dan seorang perempuan itu, wanita itu di Jawa harus menerima kenyataan hidupnya sebagai seorang istri, harus bersyukur apa yang diberikan pada oleh suaminya, misalnya seperti itu. Itu ditunjukkan dengan sanggul itu gitu. Itu maknanya ya, Pak? Maknanya sih ya. Kemudian juga ada itu ronce melati itu kan yang ini yang ada di di sisi dari itu menimbulkan memanjang ke bawah sampai dada. Itu menunjukkan kesederhanaan gitu, sederhanaannya. Tapi itu mengatakan memang keanggunannya sekalian sebagai budaya Jawa gitu ya. Dari situ. Iya, karena membuat manten wanita ini semakin cantik dengan adanya ronce melati itu, Pak Trubus. Iya, ronce melati ini memang hal yang hampir dijumpai semuanya di dalam tradisi pernikahan Jawa, dan sampai hari ini memang sangat dilestarikan itu. Nah, karena itu kita lihat bagaimana kemudian ketika Erina memakai itu sudah jelas mengindikasikan bahwa dia dituntut sebagai wanita yang istilahnya itu sederhana gitu. Itu yang intinya seperti kesederhanaan itulah potret di mana kemudian seorang wanita itu bisa istilahnya berinteraksi sosial lah dengan tidak saja sesama di atasnya, artinya yang mungkin orang tua atau orang yang sangat dibutuhkan, yang punya pangkat derajat lebih tinggi, tapi juga mereka bisa konteksnya itu ke tetangganya, ke teman-temannya, ke koleganya gitu. Jadi bisa semuanya masuk ke semua lapisan. Semua masyarakat, kira-kira itu, Mbak, cara gambarannya itu. Baik, kalau tadi kami juga sudah sempat sebutkan bahwa tema yang diangkat malam hari ini ada tema Mataram Islam. Ini memang sejalan dengan Kesultanan Mataram Islam sendiri yang adalah kerajaan Islam di Jawa sebelum kemudian dibagi dua menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.
melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang juga sudah sempat dikisahkan oleh Pak Trubus tadi. Sambil kita lihat kembali di layar kaca masih menerima tamu-tamu yang berdatangan. Kaisang dan juga Erina Gudono. Kaisang Pangarep menggunakan kuluk. Kuluk ya. Ini kuluk. ya penutup kepala. Kuluk ini awalnya memiliki makna sebagai penguat pengakuan sebagai Raja Jawa ya. di dunia Islam. Dijelaskan tadi oleh Pak Trubus karena memang dari sejumlah catatan sejarah utusan Mataram ini diberikan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Jawi Matarami oleh Sultan Murad, dan pemberian gelar itu juga dibarengi dengan pemberian tarbusi atau tutup kepala yang akrab dalam budaya Utsmani atau budaya di Turki ini sebagai mahkota. Nah, bentuk tarbusi itulah kemudian yang dikenakan secara turun-temurun oleh keturunan dari Sultan Agung, terutama dalam penobatan raja-raja dinasti Mataram. Dan kuluk inilah ataupun juga penutup kepala inilah yang dikenakan oleh Kaisang Pangarep. Kuluk ini adalah merupakan tarbusi atau penutup kepala yang menjadi perlambang bentuk pengakuan raja-raja dalam budaya Islam. Dan kalau kita lihat kuluknya sendiri kan memang dibentuk sangat sederhana ya, menggambarkan Islam dalam konteks habluminallah dan habluminanasnya gitu ya. Ya. Sehingga kalau kita lihat yang dipakai oleh Kaisang ini betapa mencerminkan ya dalam hal ini bagaimana kepatuhan kita ya, ketaatan iman kita kepada yang namanya agama Allah gitu ya, kepada agama Islam. Itu sudah terlihat jelas dari kupluk itu gitu. Jadi kupluk itu memang mencerminkan identitas agamanya juga, keyakinannya gitu kepada yang namanya Islam. Baik. Gitu.